Rumor kedekatan Alia Mas Said dengan Thorik Halilintar hingga kini masih menjadi sorotan. Keduanya yang digadang-gadang memiliki hubungan spesial dikabarkan akan melanjutkan kisah cintanya ke jenjang yang lebih serius. Bukan omong kosong belaka, tentu hal ini didasari oleh sebuah fakta terkini dari keduanya yang sudah saling mengenalkan kepada masing-masing keluarga. Dan terkait kisah cinta yang dijalin oleh Thorik dan Alia, Coach Yudi selaku pembaca garis wajah pun ikut buka suara. Lalu seperti apa cocokologi seorang pembaca garis wajah dalam menyikapi hubungan yang dijalin Thorik dengan Alia? Kalau bicara wajah antara Thorik dan Alia ya, kalau saya lihat mereka berdua cukup kompatibel. Kita lihat kalau dari bentuk matanya, besarnya cukup sama ya, kira-kira. Jarak antara mata kiri dan kanannya juga nggak berbeda jauh. So, itu menandakan bahwa mereka itu ya berdua cukup fokus lah kalau mau melakukan sesuatu, cukup fokus, bisa gitu. Perbedaannya adalah mungkin Alia lebih sedikit moody, lebih sedikit artistik juga gitu. Dan terkadang moodnya bisa agak sedikit nge-swing nih. Itu bisa berubah. Bicara tentang Alia, hidungnya adalah hidung servis, dimana dia bagus dalam menservis atau orang yang dia sayangin, dia bisa melayanin lah, dia bisa melayanin. Dan kedekatan secara fisik adalah kedekatan secara emosional juga buat Alia. Mereka berdua cukup mandiri ya, kalau saya lihat pembelajar dua-duanya. Suka growing together, punya growing trend. Jadi bagus tuh. Dan selain itu Alia juga orangnya banyak penasaran, pengen tahu ini, pengen tahu itu. Dua-duanya juga ingin kelihatan bagus, penting buat mereka berpenampilan bagus, cukup sensitif dan cukup memiliki determinasi yang lumayan tinggi. Kalau bicara bedanya, mungkin dari sisi Alia sendiri adalah seseorang yang lebih mau nyoba kiri kanan dan terkadang lebih moody. Thorik juga seseorang membelajar, dia suka mengetahui banyak hal. Thorik sebenarnya kalau dalam pribadi itu orangnya lebih to the point ya. Ya, dibandingkan Alia, di mana Alia lebih analytical ya, dan orangnya juga mungkin juga adalah seseorang yang kalau memang dalam arti kata terkadang Thorik itu butuh waktu untuk dia bisa menyendiri gitu, untuk mendapatkan energinya. Ya. Jadi nggak bisa terlalu rame-rame lah, terus-terusan gitu, capek juga. Kadang dia butuh punya waktu private. Ya. Dan Alia akan bisa mendampinginya juga tentang hal itu. Begitu. Kita bisa lihat dua-duanya cukup besar ya jidatnya ya. Di mana itu menunjukkan bahwa mereka memiliki pemikiran yang cukup tinggi dan juga memiliki leadership yang cukup baik. Ya, jadi kalau kita lihat bahwa banyak orang-orang sukses, bagian jidatnya cukup besar ya. Terutama kalau Thorik memiliki bentuk jidat yang cukup besar, menunjukkan bahwa dia bisa menjadi seorang leader yang baik di rumah tangga juga sih biasanya. Bicara dominan ya, cukup dominan, tapi nggak dominan, tidak sangat dominan, tapi sebagai laki-laki cukup dominan. Which is bagus untuk menjadi seorang iman ya dalam keluarga ya. Alia ini sendiri kalau kita lihat secara jelas sebenarnya di foto ini ya, saya nggak tahu, kita bisa lihat bahwa mata kiri dan mata kanannya itu nggak nyambung. Ya, jadi tidak sesuai dengan garis yang benar nih. Kalau di garis itu yang sebelah kiri itu lebih di atas dibandingkan yang di sebelah kanan. Sedangkan yang sebelah kiri ini, kalau kita lihat juga lebih dekat ke ujung hidung daripada yang sebelah kanan. Nah, ini menunjukkan bahwa Alia terkadang bisa melihat dunia dalam dua sisi yang berbeda. Terkadang pemikirannya agak sedikit unik yang kita harus bisa pahamin. Nah, ini ada positif, ada negatifnya nih. Positifnya adalah dia adalah seseorang yang kreatif, tetapi bisa juga menjadi seseorang yang sulit dimengerti karena bisa berubah pikiran. Dan ini tantangannya dalam hubungan mereka berdua.
Selain karena sama-sama suka, cinta kasih yang dibangun oleh Aliyah Mas Said dan Thorik Halilintar nyatanya juga diperkuat oleh adanya dukungan yang datang dari keluarga. Tentu hal ini menjadi sebuah modal penting bagi keduanya yang nampak semakin serius dalam menatap masa depan. Lantas, seperti apa penerawangan Master Firasat Wirang Birawa melihat hubungan yang terjalin antara Aliyah dengan Thorik Halilintar saat ini? Dari hubungan mereka ini berpotensi sangat bahagia sekali mereka ke depannya. Dikarenakan memang dari dukungan keluarga, dukungan orang tua juga sudah merestui untuk hubungan mereka ini. Namun aku melihat ya, ada masa lalu di antara hubungan yang sebelumnya yang belum selesai, belum move on. Sepertinya dari pihak wanitanya yang masih sering memikirkan si Thorik ini, yang masih terus memikirkan, masih terbayang gitu. Karena ada rasa seperti kayak kaget kok, ternyata tidak sesuai ekspektasi nih gitu. Harapannya udah besar banget dulu ya, tapi memang dengan begitu kita tidak bisa menghakimi seseorang atas hubungannya. Tapi yang pasti aku mendoakan dan berharap mereka sama-sama bahagia ya. Tapi apapun itu, ada kepentingan ataupun tidak ke depannya, ya itu kembali lagi ke mereka. Tapi yang pasti itu semua dimulai dari hati dulu ya. Tapi kalau melihat keduanya, mereka sudah sangat sama-sama nyaman dan sama-sama punya harapan besar. Dan kebetulan juga saya lihat kalau dari garis wajahnya seperti ini, firasat saya mengatakan Thorik ini tipe kalau orang yang sangat misterius, susah ditebak ya. Dan kebetulan dia tipe kalau orang yang diidam-idamkan oleh wanita ini. Dari cara dia menaklukkan, dari cara karakternya, wataknya itu udah sesuai yang diinginkan si Aliyah. Itu yang saya lihat. Jadi kalau ada kepentingan tersembunyi dan lain-lain ya itu sah-sah saja. Tapi yang pasti kan mereka juga menjalankan ini tidak ada atas keterpaksaan. Sama-sama memiliki perasaan yang sama-sama cinta, sama-sama suka kalau saya lihat dari sini. Kalau saya mah gini ya, namanya hubungan itu terserah dia. Kita mah selama itu yang terbaik buat dia, kita kan cuma bisa mendoakan. Yang lain mah nanti tanyain namanya bersangkutan, kan aku nggak bisa mengatur jodoh orang juga. Support, dengan siapapun aku support. Dengan siapapun support, yang penting bahagia gitu aja sih. Yang penting saling melengkapi gitu, siapapun. Itu urusan remaja. Ibunya kita mah tenang aja, kita berdoa saja. Penting kan doa terbaik. Doanya untuk semua anak-anak setiap hari 5 kali. 5 kali sholat tuh 5 kali disebut satu persatu anak-anaknya. Apa tuh doanya, Bi? Ya, doanya tuh supaya disebut tuh Atta Halilintar beserta istri dan anaknya dan keluarga besarnya. Kemudian setelah itu Sowa Halilintar, Sajidah Halilintar, Thorik Halilintar, Abkolia Halilintar, Saya Halilintar, Fatimah Halilintar, Fatih Halilintar, Muntas Halilintar, Saleh Halilintar, Kantar Halilintar. Banyak ya. Didoain satu persatu menurut apa yang kita rasakan. Kita doakan dia. Jadi itu memang baik dari mulai dia dalam kandungan, melahirkan, sampai besar, sampai dia ada jodohnya. Jadi kita doakan dapat jodoh yang terbaik. Ya namanya juga sama-sama single ya, sama-sama cari jodoh ya, why not? Kalau menurut saya sih di sini bukan siapa yang mengejar siapa. Saya yakin ada kehadiran Atta Halilintar juga yang mungkin di sini melihat ya sudahlah Aliyah ini dikenalin, siapa tahu bisa melupakan dengan sesuatu yang memang ya buat apa sih harus diingat-ingat, padahal ini kan belum jelas. Dan yang perempuan juga belum tentu akan mau secepat itu untuk menikah, uji ya. Nah, tapi dengan ketemu dengan seseorang yang mungkin pandangannya ya sudah mau serius, mau menuju ke pernikahan, dan juga dari keluarga yang sama-sama jelas, kalau menurut saya ini satu hal yang ya kenapa tidak. Apalagi kalau ini terjadi, ini kan mirip banget sama Atta Halilintar, anak penyanyi terkenal dari masa 90-an yang ya datang dari keluarga yang baik-baik. Suaminya juga almarhum Mas Haji Mas Said ini juga seorang aktor dan seorang politikus saat itu. Jadi kalau saya pikir ya kenapa enggak? Kalau Thorik sudah selesai dengan cinta masa lalunya, sudah selesai membangun kebahagiaan baru dengan orang baru dan harapan-harapan baru.